Oke, boleh 2 orang. Pada kemana nih teman-temannya? Loh, tinggal 3, tadi udah berempat. Berempat dengan saya ya? Mafriska, Kairnesa, yang lain kemana ini? Still struggling with the internet? Oke, kita langsung buka aja ya.
Nanti nungguin temennya lumayan nih, waktu yang kepake 10 menit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As usual, let's begin our class today by saying Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya saya harus membahas dulu nih materi yang kalian kerjakan minggu lalu. Ternyata setelah saya cek masih ada beberapa hal yang saya pikir masih terkategori need to be reviewed. Coba sebentar. Ya. Bisa. Udah kelihatan belum PowerPoint-nya? Udah, Mem. Nah ya, oke. Ini deh minta PowerPoint-nya saya kasih deh nih. Yang kemarin belum rapi karena saya dan masih ada beberapa materi yang belum tersampaikan, makanya belum bisa saya kasih. Mudah-mudahan materinya selesai, jadi PowerPoint-nya sudah bisa saya berikan. Gini ya, kita bahas dulu yang tentang ini deh, nih kemarin. Kalau nggak salah itu kan ada poin nomor berapa tuh instruksinya cari subjeknya yang mana gitu kan ya? Bukan. Yang pertama itu diklasifikasi dulu mana kalimat yang terstruktur subjek, verb, objek atau subjek, verb aja. Apakah objek? Oke. Nah ya, dari 1 sampai 9 sentence yang ada objeknya itu cuma nomor 1, 5, 6, 7, dan 8. Nah, ini nih. Ini yang terstruktur subjek, verb, objek. Yang lainnya, 2, 3, 4, 9 itu subjek, verb, tanpa objek. Ini kenapa saya bahas, ternyata dua kelompok, cuma 2 sih yang ngumpulin. I don't have any idea what's wrong with the other group. Yang kedua dan ketiga ini tidak ada objeknya. Nih, kalian menggarisbawahi bahwa ilegal itu sama amazingly rich itu adalah objek. Kan kemarin masih bilang, objek itu bukan kata yang paling dekat dengan verb. Ini mentang-mentang dekat sama verb, terus langsung ditembak bahwa ini objek. Objek itu apaan sih? Kualitasnya HD kan? Objek itu apa sih, by the way? Ada yang tahu nggak? Jawaban dari pertanyaan apa? Apa dari? Iya, apa dari verb. Verb. Nah, betul, apa dari verb. Oke. Nah, sementara kalau nomor 2, ya, kalau misalnya itu tadi pengertiannya, nomor 2 sama nomor 3 dan nomor 4, ini kan kata kerjanya cuma to be. To be aja nggak ada artinya. Ya nggak? To be hanya masuk agar dia wajib ya ada kata kerjanya di kalimat tersebut. Ini hanya keharusan bahwa kalimat itu harus ada verbnya. Nggak punya makna apa-apa. So you cannot translate the to be's, ya. Oh, not to be. You cannot put the any objects, ya, right after to be's. Oke, karenanya ada 2 macam bentuk predikat nih. Predikat nominatif sama predikat adjektif. Oke. Kenapa disebut predikat nominatif? Karena nih, ya, si predikatnya itu, what do you have to call it? Predikatnya itu rename.
rename Benda. dari si subjek. Iya, predikatnya itu benda. Nomina itu artinya noun. Nomina itu benda. Ya, ada yang menyebutnya predikat nominatif, ada juga yang menyebutnya predikat noun. Oke, nah predikat nominatif itu rename dari si subjeknya. Ya, contoh lain misalnya, ini deh, nih. Di sini ada nih predikat nominatif. Nah, nih nomor 4 nih. Nomor 4 ini, ya, ini predikatnya kan, is my wife. Nah, my wife itu rename dari personnya ini, ya nggak? Menyebutkan kembali siapa sih yang dimaksud dengan personnya itu, wife. Itu yang dimaksud dengan predikat nominatif. Nah, sementara yang satunya lagi ini predikat adjektif. Predikat adjektif itu describe subjeknya. Ya, mendescribe atau memodify subjeknya. What's wrong with the trip? The trip risky. Oke, dengan kata lain di sini contohnya nih misalnya nomor 2 nih, nomor 2, nomor 3 itu terdiri dari predikat predikat adjektif. Ada apa dengan throwing him? Throwing him-nya itu di illegal. Illegal kan adjektif kan? Ya enggak? Terus forest-nya kenapa? Forest-nya rich in fauna and flora. Gitu. Okay, so these numbers do not consist of object. 2, 3, 4, 9 itu nggak ada objeknya. 2, 3, dan 4 itu predikat nominatif dan predikat adjektif. Ini predikat nominatif. Gitu. So be careful ya. Nah, sementara yang punya objek itu yang nomor 1, 5, 6, 7, dan 8. So, balik lagi ke pengertian objek. Objek itu apa sih? Objek itu resipien. Resipien itu tadi seperti yang kamu sebutkan, menjawab pertanyaan apa dari si verbnya. Objects receive an action performed by the subject. Nih, ada kata receive an action, berarti verbnya, kata kerjanya harus berupa action. Misalnya makan, makan itu kan ada aksinya kan? Makan, terus kemudian membeli, memberikan, menonton. So those are the actions. Okay, so the object is a recipient from an action from the subject. That is the object. Gitu. Jadi kalau misalnya kalau kalian kemarin jawabnya misalnya nih, mana ya? Nah, ini katakan ya sini. Okay, throwing him, understandable reaction. Verbnya bukan understandable reaction. Verbnya ini nih. Nih, was illegal but understandable reaction. Nah, si illegalnya ini adjective. Ini verbnya ada di sini kan? Main verbnya ada di sini nih. Boro-boro action, orang artinya aja nggak ada kan kalau topik. Ya nggak? Nah, kecuali kalau yang ini kan mengancam. Pasti kan ada ada kelanjutannya, mengancam apa atau mengancam siapa, begitu kan? Gitu. Nah, ini ada actionnya kalau ini nih, verb threaten. Ini juga gitu. Notice itu apa sih? Notice artinya apa? Ayo. Notice. Semester 6. Ayo. Seriously? Gak ada yang tahu? Notice itu menyadari atau mengetahui. Nah, see. It has a meaning. It has an action. So, it needs an object. So, that's why you have to be careful. Nih, banyak yang salah nih, yang bagian A aja. Oke, pertanyaan? So, any question so far? Oke ya, oke. Berikutnya, classifying apakah itu subjek simple subject, compound, atau kompleks. Nah, nih, udah jadi kasih tahu jawabannya.
Aduh, salah. Nah, kan? Aduh, salah. Iya, makanya. Ini kenapa dibuka dengan mereview ini karena banyak yang salah. Jadi yang simple itu cuma nomor 7. 7. Cuma nomor 7 yang simple. Yang lainnya Nah, itu saya bingung kompleks. 89 tuh, Miss. 89. Nah, kalian tahu nggak sih ini artinya apa nomor 8? In his usual curvy fashion, John ran up an enormous bill. Kenapa saya nggak kasih koma? Mana ada Iya, pertanyaan saya kan nanya itu kan? itu, kenapa nggak ada Nah, komanya? kenapa nggak ada komanya? Ada yang tahu nggak sih itu artinya apa dulu deh? In his usual curvy fashion itu kan prepositional phrase kan? Iya. Prepositional phrase itu tugasnya ada dua. Bisa memodify bisa berfungsi sebagai adjective, bisa berfungsi sebagai adverb. So it can modify a noun or it can modify adjective or another adverb or verb. Oke. Nah, yang nomor 8 dan nomor 9, kata in itu artinya memakai. Pasti udah tahu dong movie Men in Black. Men in Black itu artinya apa sih? Pria berbaju hitam. Nah, betul. In-nya di situ artinya make. Iya sih, kan ada outfitnya ya. Fashion juga. Jadi, nah itu kan udah ketahuan kan, in his casual outfit berarti dia menjelaskan apa yang dipakai John pada saat itu. Ya enggak? So the function of the prepositional phrase is to modify John. Gitu. Jadi ini tuh subjeknya sampai sini nih. Subjeknya in his usual conversation, si John-nya si prepositional phrase-nya ini untuk memodify John-nya. Menjelaskan apa yang dipakai John. Jadi in ya sekali lagi itu bisa bermakna memakai. Misalnya kalau kalian mau bilang the man in glasses. Nah, the man in glasses itu artinya laki-laki yang pakai kacamata. You look so beautiful in white. Ya, you look so beautiful in white. Betul. Westlife tuh kan. Nah, apa artinya? Apa artinya? Kamu terlihat cantik menggunakan gaun putih, gitu kan? Gaun putih. Betul. Ya, ini itu artinya memakai. Gitu. So this one is modifier. Jadi balik lagi tadi ke pengertian simple subject, compound sama simple, compound, dan complex subjects. Kalau simple berarti ya udah sesuai dengan namanya simple, berarti dia nggak butuh modifier apapun. It doesn't include any modifiers. Gitu. Nah, sementara kalau compound tadi yang consists of two or more simple subject. Ada dua subjek. Nah, complex includes both a noun or noun phrase and ya, the modifier. That is the complex subject. Gitu. Right? So here we go. Ya, ini namanya complex. Ini yang di merah-merahin ini yang head-nya nih. Intinya. Si subjeknya ini yang intinya di pedestrian, throwing, chorus, person, my wife. Nah, itu head-nya yang dimerahin, yang direden. Oke, yang di underline itu semua subjek, ya, yang disebut sebagai subjek. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Gak ada ya? Oke. Yes. Mem mau nanya deh. Apa itu yang nomor 2 kata-kata throwing itu kenapa bisa dijadiin sebagai head-nya, Mem? Kenapa? Nomor 2 kan ada kata-kata throwing him into the harbor ya, Mem. Betul. Itu kenapa yang dijadiin noun-nya itu atau subjek itu si throwing-nya, bukan si the harbor-nya? Gini deh, kita balik lagi ke pertanyaan subjek itu apa sih? Subjek itu yang melakukan. Subjek itu nggak mesti yang melakukan. Subjek itu topik kalimatnya itu ngomongin apa? Nah, pertanyaan saya nomor 2 ini ngomongin harbornya, ngomongin harbor itu apa sih? Pelabuhan ya? Iya. Ngomongin pelabuhannya apa ngomongin ngelemparin orang itu ke pelabuhan? Ngomongin orang.
Orang ke pelabuhan. Throwing-nya. Iya. Ngomongin throwing-nya kan. Yang ilegal itu throwing-nya, bukan orangnya loh. Oh. Ngelemparin orangnya, yang ngelemparin orang ke pelabuhan itu yang ilegal. Nah, itu makanya kita tuh bisa tahu mana yang head, mana yang subjeknya, mana yang inti dari subjek tersebut, dilihat dari arti ini topik kalimat topik kalimat itu apa sih gitu, yang mana sih, ngomongin yang mana. Ya, jadi bukan yang selalu paling dekat dengan verbnya. Ini juga kalau dipikir-pikir yang paling dekat sama verbnya window, nomor 4, ya nggak? Iya. Tapi kan dia nggak ngomongin window, ngomongin person. Yes, tuh. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? No, belum? Nah, kemudian yang berikutnya yang harus saya clarify itu adalah ketika kalian bikin bikin tree diagram. Oke, bikin tree diagram. Nah, sekarang gini. Ini kan baru non-phrase nih. Padahal nanti ya, di syntax itu ngomonginnya kayak gini. Menunya itu nggak cuma non-phrase. Ada verb phrase, prepositional phrase, ada adjective phrase. Oke, noun phrase, verb phrase, prepositional phrase, dan adjective phrase. Nah, kenapa dinamain noun phrase? Karena head-nya, kepalanya ada di noun. Kemarin kan udah diputar tuh videonya. Yang must occur itu noun, yang harus ada itu noun. Nah, begitu juga dengan verb phrase. Verb phrase, kenapa namanya verb phrase? Berarti yang mesti ada, yang harus ada itu verb. Nah, prepositional phrase pasti ada preposisi. Nih, preposisi. Ya kan? Nah, sementara kalau adjective phrase, dinamain adjective phrase berarti harus ada adjektifnya. Nah, yang lain-lain itu berarti optional. Nah, ini makanya this one. Nih. Ini rumusnya nih. Ya, ini rumusnya, the main structure rules for for classifying the words. Yang pertama ini ada kelas yang paling atas itu ada sentence. S itu sentence. Ya. Sentence itu terdiri dari NP dan FP. Ya. Ini wajib nih. Ya, NP dan FP. Ini kenapa auxiliary-nya di bracket? Karena ini nggak semua sentence itu ada to be-nya. Auxiliary. Nggak ada auxiliary, nggak semuanya mesti harus ada pakai auxiliary. Ya nggak? Makanya ini optional. Yang di bracket itu berarti optional ya. Gitu. Jadi subjek itu mesti ada noun phrase atau verb phrase. Dan noun phrase kemarin waktu lihat di videonya kan, noun phrase itu ada yang simple subject kayak John kemarin kan, ya tapi tetap harus ditulis NP, tapi pas waktu di bawah ditulisnya N aja gitu. Nah, terus kemudian ada VP. Nah, di NP sendiri itu yang wajib ada noun, determiner, atau misalnya modifier adjective, adjectival phrase, prepositional phrase itu tidak wajib. Ya, nih yang dikurung ini, yang di bracket sini berarti modifier dari noun. Kayak tadi misalnya ada si in casual outfit. Nah, in casual outfit itu kan prepositional phrase. Ya enggak? Iya. Nah, itu juga harusnya pas waktu dibikin diagram tree atau tree diagram, itu si preposisinya masuk. Mana sih yang punya kalian tuh? Bentar. Word-nya belum kelihatan ya? Belum ya. Oke. Word-nya belum kelihatan. Nah, ya pokoknya after all intinya seperti ini nih. Nah, ini yang di bracket. Yang di bracket itu adalah optional. Nah, ini nomor 4, prepositional phrase.
ini ada dua nih. Yang mesti ada dua. Preposisi sama noun. Karena kalau kalian belajar lagi di basic English structure, preposisi itu muncul sebelum kata benda. Kalau preposisi itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya kata depan. Maksudnya kata depan sebelum kata benda. Benda. Misalnya in Jakarta. Habis in apa? Noun. Noun Jakarta, betul. In the house. Habis in apa? The Determiner. house. Setelah determinate, Oh, Noun. nah ada noun ya kan? Ya. Iya. Jadi namanya yang apa sih namanya preposisi itu selalu ada noun phrase. Nah, noun phrase sendiri nanti bisa ada determiner, ada adjective phrase-nya. Ini bisa kompleks nih, walaupun kelihatannya cuma dua, tapi ini bisa kompleks nanti ketika kalian bikin tree diagramnya. Ya, karena NP-nya sendiri bisa beranak jadi begini kan? Gitu. Nah, yang terakhir itu adalah adjective phrase. Yang mesti ada itu adjective. Ya, yang mesti ada itu adjective, yang optional itu prepositional phrase. Nah, ini misalnya nih ya, kita lihat untuk yang noun phrase sama prepositional phrase. Nah, ini ya kalau noun phrase itu ada, misalnya contohnya katanya itu the bus. The bus itu terdiri dari the sama bus, gitu kan? Determiner, the-nya determiner, noun-nya, head-nya ada di bus-nya. Nah, sementara kalau kita bikin kalimat ada the bus in the yard. The bus in the yard. See. Oke, posisinya noun-nya itu ada di busnya. Oke. Noun-nya ada di busnya, terus kemudian ada in the. Jadi dipotong nih. That bus in the yard. In the yard-nya prepositional. Oh, iya ya. Gitu. Nah, balik lagi nanti prepositional ada lagi di bawahnya. Nah, gitu deh. Ngerti nggak? Paham, Miss. Okay. So this one, ya. Apa yang kamu buat nih contohnya nih? Saya share lagi nih ya. Mana yang nih. Udah kelihatan? Enggak. Oh, udah, Miss. Oke. Nah, this one nih, yang ini nomor 1 nih benar nih. Ini benar nih. Her, black coffee. Her-nya ini possessive adjective itu masuknya ke determiner juga. Ya, jadi ditulis aja determiner, that atau D. Oke. Black-nya adjective, coffee, oke. Nah, yang nomor 2 ini, ini in his usual conversation itu bukan bukan noun phrase. Noun phrase kalau kamu masukin PP John. dia ya? Masukin John. Kan subjeknya ini tadi. In his usual conversation John. Oh iya ya. Ya nggak? Atau dibalik deh, John in his usual conversation. Head-nya ada di mana? Ada si John. Ada di John, betul. Head-nya ada di John. Nah, berarti itu NP. Coba gimana tuh kalau kayak gitu? PP dong. Ini N, ya kan? Oh iya, ini N. Ini Itu N. N. Berarti ini PP. PP. Ya nggak? Iya. N, PP. Nah, tinggal PP-nya di prepositional phrase-nya di breakdown lagi. Ada preposition, determiner, adjective, noun. Gitu.
Ya kan, prepositional phrase itu pasti ada noun-nya. Noun-nya di mana nih? Di sini nih. Karena kan tadi saya bilang, habis preposisi pasti ada kata bendanya. Gitu. Maaf, saya baru join. Paham ya? Iya. Nah, ini juga nih. Yang ini nih, kalau ini benar nih. Oke, good. Right. Terus ini oke. Nah, yang berikutnya satu lagi. Ini sih. Untuk version 3. Ini yang punyanya Oka dan kawan-kawan. Oke. Nah. Udah kelihatan? Udah, Miss. Kelihatan. Nah. See ya. Ini non phrase-nya. Non phrase-nya ada sampai sini nih. Ini yang disebut non phrase. Ya, jadi bukan the person sitting aja. Head-nya ada di mana coba? Head-nya tadi ada di person kan? Iya. Nah, head-nya ada di person. Nah, ini tinggal di breakdown lagi. The determiner, sitting-nya adjective, ya. At-nya preposition. Terus at the window-nya prepositional phrase. Betul. Oke. Berikutnya mana nih? Nih, my wife notice itu bukan noun phrase. Surprise. Enggak. Itu sentence. Oh iya, sentence. Iya, ini noun, ini verb phrase, bukan noun phrase, ini sentence. Oke, my wife notice itu bukan noun phrase. Kalau my wife-nya aja, nih. Non phrase. Nah, Noun betul. phrase. Jadi baru noun phrase. Paham ya? Paham, So Mas. that's why you have to be careful, oke? Masih ada waktu 6 menit lagi. Nah, sekarang coba saya sharing lagi. Balik lagi ke PowerPoint ya. Nah, nih tugasnya nggak usah susah-susah deh untuk sesi ini. Ini ada 5 nih. Ya, ada 5 phrases. Pertanyaan saya sebelum disuruh untuk membuat tree diagramnya. 1, 2, 3, 4, 5 itu namanya apa? Jawabannya cuma 2. Antara noun phrase sama verb phrase. Fokus kita hari ini noun phrase atau verb phrase. Surprise. Yang nomor satu. Surprise. Oke, yang Bawah berikutnya. non phrase. Nomor 2 non phrase. 3 non phrase. Non phrase. 4 verb phrase. Verb phrase. 5 5 verb verb phrase. phrase. Oke. Pertanyaan Non berikutnya. Tahunnya kamu kalau nomor 1 itu verb phrase. Ada repaired. Head-nya ada di Repair. repair. Iya. Head-nya ada di repair. Nomor 2, tahunnya kalau itu dia the success of the program. The success. The success. Sukses, not success. Oke. Success. Nomor 3, A film. Headnya. Abelam. Nomor 4 move. 4, head-nya ada di mana? Move. Move. Verb phrase nih ya. Iya. 5, Past. Verb phrase. verb phrase. Di cat. Ada di? Oke. Past. Oke. Tutupan. Alright, so this one. Balik lagi. Nomor 1. Kalau dilihat dari, oke, katakan sini verb phrase ya. Kita lihat rumusnya deh sebelum kita latihan bikin tree diagram. Rumusnya gimana nih? Strukturnya gimana? Verb. Plus Phrase. determiner. Verb, Determiner.
Tuh, ini kenapa nggak bisa dibuat ketik? Bentar, lagi hanging. Verb, Determiner. 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 Enggak dong. Enggak Ini non verb plus non-phrase dulu Non-phrase. bikinnya. Iya, habis non-phrase Ya, baru di verb, lagi non-phrase baru breakdown. non-phrase di breakdown lagi. Non-phrase ada apa aja di situ? Determiner Ada determiner sama noun. sama Noun. 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 Nounnya ada di telepon. Oke. Yang nomor 2. Non-phrase. Phrase, preposition phrase. NP plus PP. Preposition phrase. PP. Gini. Iya. Oke. Iya. NP-nya yang di sini apa? Determiner, noun. Determiner, Determiner, noun, noun, terus preposisi, PP-nya sudah jauh. preposisi. Preposisi, Determiner. oke. Prepositional phrase selalu ada preposisi. Oke, preposisi, terus Preposisi, determiner. determiner. Determiner yang mana? Determiner apa ada? Oke. Terus apa lagi? noun. Noun. Oke, good. Yang nomor 3. Noun phrase, Non-phrase. preposition phrase. Non phrase, prepositional phrase, gitu. Oke, non phrase terdiri dari apa? Iya. Determiner. Determiner sama apa? Artikel. Oke. Artikel. See. Next, prepositional phrase-nya Preposisi about. Preposisi about noun And? evolution. pollution. Noun. Pollution. Easy, isn't it? Move towards the window. Verb phrase. Verb phrase, Verb. Verb, verb sama Preposition. preposition phrase. prepositional phrase. Oke. Prepositional phrase terdiri dari apa lagi nih? Preposition. Determiner. Prepositionnya apa? Noun. Prepositionnya apa? Towards. Towards. Oke. Terus? Determiner. Determiner apa? The. Oke. Next. Window. Window. Noun. Good. Terakhir. Verb. Verb. Noun Verbnya phrase. case ya. Ya. Verb. Non-phrase. Noun Prepositional phrase. Good. Udah, gini aja. Terus noun phrase baru di breakdown. Oh iya. Iya kan? Ini kan subject object. Subject object. Next. Noun phrase apa? Determiner. Terus? Determiner. Determiner. Noun. Plus? Preposition phrase. Prepositional. Oh, oke. Ini ada 3 nih. Iya kan ada 3. Ini. Ada broomstick. Phrase sama preposition Ya, phrase. betul. Verb phrase, noun phrase, dan prepositional phrase. Ya enggak? Nih, noun phrase-nya di sini determiner. Terus ini baru noun. Nah, on the broomstick itu Preposition. positionnya ada di on. Determiner.